Selamat datang di channel Oreo 19. Di sini kita akan berbagi pengalaman-pengalaman cerita mistik horor yang menyeramkan. Kali ini kita akan menceritakan tentang dua sahabat yang mengalami hal-hal mistis dan horor saat mereka bekerja di suatu pabrik. Sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini tetap berkembang dan menyajikan cerita-cerita horor yang menegangkan selanjutnya. Berawal dari Rosa dan Yayu, seperti yang lainnya, untuk menaik kebutuhan hidup, mereka mencoba mencari pekerjaan. Dimanapun ada berita lowongan pekerjaan, pasti mereka mencoba melamar dengan harapan dapat diterima dan bekerja. Namun, tak segampang itu mendapat pekerjaan sesuai dengan harapan dan kemampuan mereka. Sampai di suatu pagi, mereka bertemu untuk kembali mencari keberuntungan mendapatkan pekerjaan. Hari ini kita jalan kemana lagi nih? Ucap Rosa ke Yayu. Entahlah Ros, aku juga bingung. Capek gak dapat pekerjaan, jawab Yayu ke Rosa. Dan mereka pun memulai perjalanan mencari info lowongan pekerjaan. Singkat cerita, nasib baik pun datang dan Rosa serta Yayu diterima di sebuah pabrik kecil cabang dari sebuah pabrik ternama di sekitar kota C. Gedung yang cukup tua yang bergerak di bidang tekstil ini dipimpin oleh seorang keturunan, sebut saja namanya Pak Engkoh. Rosa dan Yayu pun memulai pekerjaannya seperti yang lain dikerjakan oleh buruh-buruh lainnya. Oh iya, dalam suatu ruangan pabrik ini terisi hanya beberapa puluh buruh dengan masing-masing bagian pekerjaannya. Tak ada yang aneh dan ganjil dalam pekerjaan Rosa dan Yayu sampai beberapa bulan berjalan seperti biasa. Sampai 5 bulan berlalu dan di suatu sore jam istirahat tiba, Yayu mengajak Rosa ke kamar mandi untuk buang air kecil. ke kamar mandi yuk Ros, kebelet nih. Hayu dah, sekalian aku juga pengen pipis, jawab Rosa. Saat tiba di kamar mandi, Rosa dan Yayu dikagetkan dengan suara lemparan seperti hamburan pasir. Buset, siapa Ros yang lempar pasir? Tahu tuh, orang isen kali. Dah, ayo balik ke dalam, ucap Rosa sambil menarik Yayu. Saat memulai pekerjaan lagi, Yayu pun lagi-lagi dikagetkan. Tiba-tiba mesin bunyi petak. Mesin yang digunakan Yayu kongslet terbakar. Akhirnya Yayu pun tertunda menyelesaikan pekerjaannya karena mesinnya harus diperbaiki. Elah Ros, hari ini ada-ada baik dah yang ngagetin gue. Hahaha. Ya udah istirahat dulu Gi, biar gak sewot mulu. Sampai pulang sore, Yayu pun hanya mendapat target pekerjaan seadanya. Dan hari esoknya, Rosa dan Yayu pun kembali aktivitas seperti biasa di pabriknya. Sebelum jam mulai pekerjaan, mereka berbaur dengan pekerja-pekerja lainnya di ruangan itu, sambil bercanda dan menggoda. Yayu ini termasuk tipe wanita periang dan sedikit genit. Beda dengan Rosa yang bisa dibilang sedikit pendiam. Sampai tengah hari mereka bekerja, tiba-tiba Yayu dikagetkan lagi dengan suara terbakar kongslet mesinnya. Padahal mesin baru selesai kemarin diperbaiki. Astaga, rusak baik ini mesin dah. Yayu kesal dengan kejadian ini. Otomatis akan memaksa Yayu untuk tidak bisa mengerjakan targetnya. Berbeda dengan Rosa yang lancar-lancar saja dalam pengerjaannya. Malah kadang heran, target Rosa selalu mendapat banyak, kadang lebih. Saat penghitungan jumlah barangnya,
Padahal Rosa termasuk pekerja baru dan tidak terlalu cepat kerjanya. Kok dapat banyak, Ros, barangnya? Korupsi ya? Ngambilin barang orang lain? Ucap pekerja lain. Astaga, enggak kok, ini memang hasil aku, jawab Rosa untuk meyakinkan. Sebenarnya dalam hati Rosa pun merasa heran, kok bisa ya, bisa banyak kayak gini, padahal aku kerjanya santai. Entahlah. Di sisi lain, Yayu yang dari tadi merasa kesal tidak bisa kerja, dia pun pergi izin ke kamar mandi. Ros, temenin yuk, bete gua, seru Yayu ke Ros. Ayo dah sekalian. Sampai di kamar mandi, mereka pun buang air kecil. Sampai akhirnya saat mau kembali ke dalam pabrik, seleting celana Yayu sobek lebar karena jebol. Rosa yang lucu melihat jebolnya celana Yayu pun tertawa sejadi-jadinya. Gila malah ketawa lu. Ya ampun, ada baik dah ini. Sial amat ya aku dari kemarin. Yayu ngedumel sejadi-jadinya, ngeluarin kekesalannya. Sampai di dalam pabrik pun, Yayu hanya melihat teman yang lainnya bekerja sambil menutup celana sobeknya. Rosa pun seperti biasa dengan pekerjaannya. Tiba-tiba terdengar bisikan. Rosa yang kaget pun celingak-celinguk bertanya, "Lu manggil gue, Is?" Kagak, Ros. Emang siapa yang manggil? Aku aja sibuk nih kerja. Dari kemarin lu nanya-nanya baik. Ada yang manggil juga kagak? Jawab Iis pekerja sebelah Rosa. Siapa ya? Padahal jelas di telingaku ada yang manggil. Rosa yang lagi melamun memikirkan sekali lagi dikagetkan. Kain yang dikerjakannya, Rosa melayang sendiri. Astagfirullahaladzim, Rosa berucap, masih kebingungan. Kok terbang sendiri sih kainnya? Tiba-tiba Rosa merasa merinding. Ingin bercerita ke teman sebelahnya, tapi Rosa segan takut diomelin lagi. Entahlah, gumam Rosa. Keanehan yang bikin kesal Yayu dan bikin heran Rosa sering terjadi sampai beberapa hari. Ada saja masalahnya, mesin Yayu yang sering ngadat dan hasil pekerjaan target Rosa yang selalu lebih. Menguntungkan sih bagi Rosa. Dan di suatu hari di waktu biasa jam kerja, seperti biasa semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Fokus menyelesaikan tugas-tugasnya, berharap mendapatkan target. Sampai tiba-tiba Yayu dibuyarkan fokus pekerjaannya dengan suara samar-samar tangisan. Ternyata Teh Kokom, pekerja di depan Yayu yang menangis pelan, menunduk dan menangis. Teh Kokom kenapa? Tanya Yayu yang heran padanya. Bukannya kerja kok nangis sih? Teh Kokom hanya menggeleng namun tetap menunduk. Teteh sakit? Tanya Yayu lagi. Masih dari meja kerjanya yang tepat di belakang meja kerja Teh Kokom. Namun hanya gelengan kepala dan menunduk, jawab Teh Kokom. Merasa heran, si Yayu pun berdiri menghampiri Teh Kokom untuk memastikan Teh Kokom baik-baik saja. Baru sampai Yayu di samping Teh Kokom dan belum sempat bertanya lagi, tiba-tiba sambil menggebrak meja, Teh Kokom berteriak histeris mengerikan. Dan menangis. Sontak semua terkejut, satu ruangan, bukan hanya Yayu yang tepat di sampingnya. Berhamburan buruh lainnya ke meja Teh Kokom yang benar ternyata kerasukan. Mata yang
melotot sambil teriak-teriak tidak jelas. Sesekali menangis. Seketika satu ruangan gaduh, dicampur hawa yang tiba-tiba mencekam. "Kamu siapa?" tanya salah satu buruh yang sadar kalau saat ini Teh Kokom sudah dikuasai oleh jin. Jin itu hanya teriak dan tertawa seraya menggebrak-gebrak meja. Beberapa orang pun mencoba menenangkannya, mencoba memegang tangan Teh Kokom, tapi apa daya, semua terpental dengan sekali hentakan tangan Teh Kokom yang sudah dikuasai jin. Kubrak! Semua terpental jatuh. Teh Kokom pun hanya melotot dan tertawa. Rosa dan Yayu pun hanya ngeri dan tak berani mendekat melihat tingkah Teh Kokom yang semakin brutal. Melihat keadaan yang semakin tidak kondusif dan mencekam, Pak Yon, salah satu senior di pabrik itu, berinisiatif untuk memanggil salah seorang yang bisa dibilang paranormal yang tidak jauh dari pabrik. Memang pabrik ini tidak jauh dari pemukiman penduduk. Selang beberapa lama pun Pak Yon sudah datang beserta sebut saja Bah Gani. Bah Gani terdiam sebentar sambil komat-kamit pelan di depan Teh Kokom. Seketika jin itu diam, namun masih melotot dan memandang tajam ke arah Bah Gani. "Kamu siapa?" tanya Bah Gani ke jin yang merasuk di raga Teh Kokom. "Sekali lagi, kamu siapa?" tanya Bah Gani dengan suara sedikit membentak. Jawab jin dengan suara menggeram, ngeri. Sampai semua terdiam fokus dengan tingkah Teh Kokom yang bersuara seperti wanita lain dan mengerikan itu. "Kenapa kamu mengganggu orang yang masih bekerja di sini?" Orang di sini tidak sopan. Jin yang di dalam tubuh Teh Kokom menjawab menyeringai sambil melotot menoleh menatap Yayu. Datang ke tempat ini tidak pernah salah. Sombong. Yayu yang kebetulan merasa ditatap jin itu pun ketakutan mundur menyelip di belakang pekerja lainnya. Sedangkan Rosa pun dari tadi hanya diam ketakutan menyaksikan Teh Kokom dikuasai jin. Dan pada dasarnya Rosa ini memang tipe sedikit penakut. Jangankan mendengar melihat ngerinya orang kesurupan, melihat ondel-ondel di jalan dengan musik khas Betawinya saja, Rosa sudah kalang kabur menjauh. Baik, karena mereka tidak tahu dan tidak paham, maafkanlah mereka. Mereka tidak tahu kalau ada kamu di gedung ini. Mereka sombong. Harus gimana biar mereka kamu maafkan dan tidak diganggu lagi? Tanya Bah Gani kepada jin. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang salah karena akan menyenangkan bagi jin yang di tubuh Teh Kokom. Dan benar saja, dengan cepat jin itu menjawab sambil menggeram. Saya ingin kelapa hijau dan ayam cemani. Letakkan di samping sumur tua itu. Sambil menuju meja kerja tempat Rosa bekerja. Sontak semua terkejut heran dengan ucapan jin wanita itu. Kenapa menunjuk meja Rosa? Adalah sumur tua. Begitupun dengan Rosa yang merasa menempati meja kerjanya. Merinding bergetar lemas kaki Rosa mendengar ucapan jin wanita itu. Kenapa
mesti menunjuk ke meja aku sih? Gumam Rosa dalam hati. Padahal meja yang lain aja banyak. Namun dengan tenang Bahgani mengerti dan paham dengan ucapan jin itu. Oh, sumur yang sudah ditutup itu. Jin itu pun hanya menggeram. Baiklah, nanti akan disediakan. Sudahlah, keluar kamu dari raga wanita ini. Dan setelah dibacakan sesuatu oleh Bahgani, akhirnya Teh Kokom ambruk pingsan. Ternyata memang dahulu sebelum dibangun pabrik ini adalah tanah kosong yang masih banyak pohon-pohon besar dan ada sebuah sumur di samping sebuah pohon. Sampai akhirnya waktu berganti dan tanah kosong ini didirikan pabrik. Teh Kokom pun sudah sadar walaupun masih kelihatan lemas. Tapi tiba-tiba teriakan wanita menyeramkan lagi terdengar dari seorang pekerja lainnya. Benar, salah seorang pekerja kerasukan lagi dan teriak-teriak cekikikan lagi. Gaduh lagi para pekerja berhamburan ke pusat suara. Sampai Bahgani yang memang belum sempat pamit pulang pun balik lagi menghampiri pekerja yang kerasukan. Kenapa lagi kamu, Jin? Saya mau koin. Letakkan juga di sumur itu. Jawab Jin dengan suara menggeram. Ada-ada saja permintaan kamu, Jin. Pekerja yang kesurupan pun hanya menggeram. Saya mau koin 5 perak. Oke, nanti disiapkan. Sudahlah, keluarlah kamu dari raga itu. Jawab Bahgani. Padahal koin 5 perak di saat ini sudah mulai susah mendapatkannya. Baru saja Bahgani mau mengeluarkan jin yang ada di raga pekerja. Tiba-tiba sekali lagi semua dikagetkan dengan teriakan lantang dari seseorang. Ternyata Yayu ambruk dan teriak tak karuan. Yayu kerasukan juga. Pekerja yang lain mulai panik dengan kondisi yang tidak kondusif ini, terutama pekerja para wanita. Semakin ketakutan melihat temannya kerasukan. Dengan teriak-teriak cekikikan, seakan terasa dikelilingi banyak jin-jin yang siap merasuki siapa saja yang ada di situ. Begitupun dengan Rosa, wanita sepenakut dia melihat Yayu yang melotot mengerikan. Rosa semakin takut, lemas dan menangis keras. Melihat Rosa yang menangis, para pekerja pun semakin panik kocar-kacir menjauhi Rosa. Takut-takut ikut kerasukan juga. Satu teman yang lain teriak, "Rosa kerasukan juga tuh, itu awas." Semua bingung dan takut. Rosa yang masih menangis, ketakutan, celingak-celinguk melihat teman-teman yang lain menjauhi. "Aku gak kerasukan, aku takut," teriak Rosa yang semakin takut dan jengkel malah ditinggal menjauh teman-teman lainnya. Singkat cerita, tanpa basa-basi lagi, Bahgani bergerak mengeluarkan jin-jin itu dari raga pekerja dan Yayu. Sedangkan Rosa senggak-sengguk meredakan tangisnya sendiri. Setelah semua sadar dan terasa aman dari gangguan jin lainnya, akhirnya yang habis kerasukan disarankan untuk pulang dan istirahat. Padahal saat itu masih belum terlalu sore. Yayu pun diantar pulang oleh Rosa. Mereka berjalan kaki
karena kebetulan tidak terlalu jauh dari pabrik. Ya yuk, aku antar aja ya. Kasihan kamu masih lemas. Iya deh, makasih ya Ros, jawab Yayu. Baru berjalan keluar dari pabrik, Rosa merasa merinding. Kok perasaanku gak enak ya Yuk? Kayak ada yang ngikutin gitu. Au Ros, aku capek, sakit semua badanku. Ya udah, ayo lanjut deh. Dan tiba-tiba Rosa ambruk tak sadarkan diri. Rosa menangis. Elah Ros, bangun apa Ros? Malah nangis di jalan. Dikira Rosa menangis karena ketakutan lagi. Namun lama-lama tangisan Rosa berubah cekikikan mengerikan. Rosa kerasukan saat itu. Akhirnya Yayu minta bantuan pada penduduk sekitar dan alhamdulillah bisa disembuhkan oleh seorang yang ada di situ. Rosa, kamu gak apa-apa? Aduh, badanku lemes. Kok sakit ya? Tanya balik Rosa ke Yayu. Dah ayo aku antar balik. Berjalanlah Rosa dan Yayu pulang. Yang awalnya Rosa ingin menghantar Yayu, malah gantian Yayu yang mengantar Rosa. Pulang dari rumah Rosa, Yayu pun pamit pulang ke rumahnya. Rosa hanya bisa berbaring di tempat tidur merasakan sisa-sisa sakit dan lemas badannya. Sebenarnya ada apa ya di pabrik? Gumam Rosa sambil memeluk guling. Baru saja Rosa memejamkan mata untuk tidur, lagi-lagi dikejutkan dengan ketokan pintu rumah yang ternyata adalah kakak Yayu dan temannya datang untuk memberitahu kalau Yayu di rumah kerasukan jin. Rosa terkejut, tapi penasaran juga ingin melihat Yayu ke rumahnya. Walaupun bapak Rosa melarang, tidak mengizinkan, tapi akhirnya Rosa pun berangkat bersama kakak Yayu menjenguk. Bertiga beriringan berjalan. Setengah jalan, pas melewati pohon-pohon bambu, ternyata Rosa ambruk lagi. Rosa kerasukan. Anak ini jangan ke sana. Jangan mendekati dia, atau anak ini aku bunuh. Panik. Kakak Yayu yang melihat Rosa kerasukan ingin minta tolong penduduk sekitar. Tapi tiba-tiba Rosa sadar kesakitan. Aduh, kepalaku kok sakit ya? Ya udah ya yuk, balik aja. Rosa diantar pulang sampai kamarnya. Rosa hanya bisa terbaring saja karena lemas. Namun Rosa terbelalak takut. Samar-samar terlihat bayangan hitam di belakang kakak Yayu saat hendak pamit pulang dari kamar Rosa. Dan semakin jelas bayangan hitam, semakin mewujudkan bentuknya. Tinggi besar, hitam, dan melotot merah matanya menatap Rosa. Ingin teriak, minta tolong pun Rosa sudah tidak sanggup mulutnya. Keluh badan pun terasa tak mampu digerakkan. Kakak Yayu dan temannya yang memang tidak tahu kalau di belakangnya ada makhluk mengerikan, malah heran melihat tingkah Rosa yang hanya melotot. Takut terjadi sesuatu lagi, akhirnya dia pulang meninggalkan Rosa sendiri di kamarnya. Kini terlihat jelas berdiri di depan Rosa, makhluk hitam dengan mata merahnya, seakan merasa senang hanya berdua menghadap Rosa. Beda dengan Rosa yang semakin ketakutan ngeri melihat wujudnya. Tajamnya taring dan kuku panjangnya siap mencabik-cabik tubuh Rosa. Rosa tak berdaya. Rosa hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Benar saja, sekejap pun makhluk itu sudah di dekat Rosa dan ingin masuk menguasai tubuh Rosa. Rosa meronta-ronta, teriak, tapi percuma karena seakan telah
terkuras habis tenaganya dan badannya kaku tak berdaya. Nyata Rosa pasrah dan hanya melihat saat makhluk itu sudah separuh masuk di badannya. Ya Allah, aku pasrah. Jika memang ini akhirku. Rosa menangis tak berdaya. Dan saat makhluk akan sempurna menguasai tubuh Rosa, saat akan terakhir masuk di kepala Rosa, seketika makhluk menyeramkan itu malah terpental jauh, jatuh ke depan dan menghilang. Saat itu pun Rosa sadar badannya sudah bisa digerakkan dan langsung teriak, loncat dan lari keluar kamar. Ternyata di samping bantal kepala Rosa ada buku Yasin yang membuat makhluk itu tak mampu menguasai dan malah terpental hilang. Di sisi lain, Yayuk pun masih kerasukan. Tingkahnya semakin aneh, kadang berubah-ubah seperti wanita menyeramkan, seperti kakek-kakek, kadang seperti binatang, ular, buaya, dan lainnya. Seakan-akan tubuh Yayuk menjadi tempat keluar masuknya jin yang entah dari mana. Dan menyedihkan karena sampai beberapa hari Yayuk selalu kerasukan seperti itu. Sampai suatu hari pun bos perusahaan Pak Engkoh pun menjenguk Yayuk yang masih belum sembuh-sembuh. Di rumah Yayuk masih kumpul keluarganya dan didampingi salah seorang paranormal menyembuhkan Yayuk. Miris memang, Yayuk yang semakin tak karuan badannya, kucel, mata cekung, dan rambut berantakan acak-acakan, melotot, menangis, kadang meronta-meronta di kamarnya. Pak Engkoh yang memang tidak percaya ingin ikut-ikut bertanya, "Kamu ini jin apa? Jin dari mana? Kenapa masuk di badan ini?" Tanya Pak Engkoh dengan logat keturunannya, dengan nada yang meremehkan dan sedikit tertawa. Membuat jin seakan semakin marah. Saya dari pabrik. Saya tidak suka meminta ini. Dia tidak sopan. Bahkan saya menyukainya. Lah, kok setan suka sama manusia? Tanya Pak Engkoh. Saya tidak mau dia ada di pabrik. Saya bikin dia tidak betah di pabrik. Saya ganggu dia saat dia di kamar mandi. Dan saya rusakkan mesinnya yang dia pakai agar dia tidak betah. Terus, tanya lagi Pak Engkoh yang semakin penasaran dan seakan gak percaya. Saya tidak suka wanita ini. Saya suka dengan temannya. Dia saya bantu pekerjaannya. Dia baik. Dan saya tidak mau dia berteman dengan wanita ini. Sontak, semua yang ada di sekeliling Yayuk pun hanya bengong sunyi mendengarkan pengakuan jin. Pak Engkoh yang memang tidak percaya pun menyeletuk. "Ah, memang setan bisa seperti itu?" Semakin menggeram jin itu mendengar ucapan Pak Engkoh. Saya tahu tingkah kamu. Saya tahu tingkah burukmu. Kamu sangkan dengan teman kamu yang botak itu. Sering ke mall di jantung. Kalian senang mencari wanita-wanita muda untuk hasratmu. Menjijikkan. Kau tidak tahu kalau saya mengikutimu. Dek, serasa ditampar berkali-kali kerasnya Pak Engkoh. Saat ini hanya bisa diam kecut mendengarkan ucapan yang ternyata memang benar dilakukannya. Singkat cerita, untuk menyembuhkan Yayuk, dia harus diterapi inap di salah satu padepokan di sekitar Depok sampai Yayuk benar-benar sembuh dan tidak kerasukan lagi. Setelah beberapa waktu berlalu dan setelah Yayuk benar-benar sembuh,
Akhirnya Rosa dan Yayu memutuskan untuk berhenti bekerja di pabrik itu. Oke, begitulah akhir dari cerita Rosa dan Yayu selama bekerja di pabrik. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen-komen di bawah. Terima kasih semuanya dan sampai